Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Bustami, NPM 03.2018.1.07513. Di sini saya akan mempresentasikan tentang distribusi sistem tenaga. Nomor 1, sistem penyaluran tenaga listrik. Penyaluran energi dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai ke konsumen pada tingkat tegangan yang diperlukan. Sistem tenaga listrik ini terdiri dari unit pembangkit, unit transmisi, dan unit distribusi. Dapat dibedakan menjadi dua distribusi langsung dan tak langsung. Pengertian distribusi sistem tenaga. Sistem tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ke konsumen. Prosesnya melalui beberapa tahap, yaitu pembangkit tenaga listrik disalurkan ke jaringan transmisi SUTET langsung ke gardu induk. Dari gardu induk, tenaga listrik disalurkan ke jaringan distribusi primer SUTM dan melalui gardu distribusi langsung ke jaringan distribusi sekunder SUTR. Tenaga listrik dialirkan ke konsumen. Jadi, fungsi distribusi tenaga listrik, pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat konsumen. Struktur jaringan distribusi sistem tenaga. Jika sistem pendistribusian langsung, maka bagian pertama dari sistem adalah pusat pembangkit. Dan jika pendistribusian secara tak langsung, maka bagian pertama adalah gardu induk yang berfungsi menurunkan tegangan dari transmisi dan menyalurkan pada distribusi primer. Distribusi primer, penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik ke konsumen secara langsung. Distribusi sekunder adalah jaringan daya listrik yang termasuk dalam kategori tegangan rendah 220 atau 380 volt sesuai dengan tegangan peralatan yang dilayani gardu distribusi. Salah satu komponen untuk membagi atau mendistribusi tenaga listrik pada konsumen tegangan menengah atau tegangan rendah. Konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga. Proses konfigurasinya melalui beberapa tahap, yaitu pembangkit disalurkan ke jaringan transmisi langsung ke gardu induk, dan gardu induk disalurkan ke jaringan distribusi primer dan melalui gardu langsung ke jaringan distribusi sekunder. Tenaga listrik dialirkan ke konsumen. Pembebanan distribusi sistem tenaga. Secara umum, beban yang dilayani oleh sistem distribusi ini dibagi beberapa sektor. Sektor perumahan, sektor industri, sektor komersial mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya sektor perumahan, fluktuasi energi cukup besar pada malam hari, yaitu beban puncaknya terjadi pada malam hari. Sektor industri, fluktuasi energi hampir sama, yaitu antara beban puncak dan beban rata-rata. Sektor komersial, beban puncak lebih tinggi malam hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.